Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus itu adalah terang. Jadi bukan pembawa terang, tetapi dirinya sendiri adalah sumber terang itu. Dan ini dikontraskan dengan dunia yang ada dalam kegelapan. Jadi Tuhan adalah terang dan kegelapan dunia itu penuh dengan kegelapan. Dan memang kalau kita coba menghayati bahwa kegelapan itu tidak pernah ada. Dia ada karena ketiadaan terang. Jadi ketika kita mengukur terang itu kan dengan lumen tertentu. Sekian lumen terangnya adalah kadar terangnya. Tapi gelap itu tidak ada ukurannya karena yang diukur adalah terang itu. Jadi ingin menggambarkan bahwa kenapa dunia ini penuh dengan kegelapan, karena ketiadaan Tuhan yang mereka miliki dalam hidup dan hati mereka. Maka Kristus datang dan menawarkan terang itu supaya setiap orang yang kemudian percaya kepadanya ada terang dalam hidup dan hatinya, sehingga dengan terang itu dia disebut memiliki hidup. Karena orang yang dalam kegelapan dia tidak memiliki hidup, ia ada dalam hukuman. Tetapi orang yang hidup dalam terang, dia sedang berjalan di dalam anugerah, dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan hal yang lain yang ingin dikatakan Yesus berkaitan dengan terang dan gelap adalah soal bagaimana manusia tidak pernah mungkin menjadi sumber terang. Karena pada dasarnya manusia sudah ada dalam kegelapan dan kegelapan itu. Maka yang paling mungkin adalah Tuhan sumber terang itu menyinari dan manusia merespon itu dan dia merefleksikan terang Kristus itu untuk dunia. Maka tugas panggilan kita adalah apakah kita menjadi gambar Allah yang menjadi jelas terbaca dunia. Atau kalau bahasa saya, apakah saya itu menjadi cermin yang bersih sehingga terang Allah itu bisa kita pancarkan melalui seluruh kehidupan kita dan memberkati dan menerangi orang lain. Sehingga orang tidak berjalan dalam kegelapan yang menyesatkan, tapi hidup dalam terang karena kita merefleksikan terang Kristus melalui kita untuk dunia ini. Itu panggilan kita. Semoga kita boleh menjalankannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan hamba kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sumber terang terus senantiasa menopang, menolong, dan memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.